Selamat pagi teman-teman dan salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya dengan mata kuliah mesin dan peralatan industri. Baiklah teman-teman, sebelum saya memulai presentasi, izinkan saya untuk mengenalkan diri. Nama saya Binsar Peringatan Simbolon, NIM D1C1222012, kelas R002, mata kuliah mesin dan peralatan industri. Dosen pengampu adalah Ibu Iyarnisa, STP MSI. Adapun tujuan pembuatan PowerPoint ini adalah dengan tujuan untuk memenuhi tugas mesin peralatan industri. Kelas selanjutnya adalah adapun poin-poin yang akan dijelaskan di dalam PowerPoint ini adalah yang pertama, peralatan dan penanganan bahan. Di sini peralatan dan penanganan bahan akan dijelaskan mengenai definisi dan peralatan apa saja yang ada dalam peralatan dan penanganan bahan dalam industri. Dan kemudian alat penukar panas atau heat exchanger, apa itu alat penukar panas dan apa manfaatnya. Dan kemudian yang ketiga adalah tujuan perpindahan panas. Jadi selain ada penukar panas, ada juga tujuan perpindahan panas. Kemudian yang keempat adalah proses filtrasi. Proses filtrasi ini, mekanisme filtrasi itu bagaimana. Dan kemudian yang kelima adalah faktor-faktor yang mempengaruhi proses filtrasi tersebut apa saja. Kemudian ekstraksi, mekanisme ekstraksi itu apa saja, dan metode-metode ekstraksi yang termasuk ekstraksi akan dijelaskan. Kemudian destilasi atau proses penyulingan, selanjutnya yang pertama adalah peralatan dan penanganan bahan. Peralatan dan penanganan bahan sini yang dimaksud adalah peralatan yang kita gunakan ataupun yang akan kita manfaatkan untuk proses penanganan bahan itu. Jadi peralatan dan penanganan bahan ini yang dimaksud adalah teman-teman, peralatan yang kita gunakan itu untuk proses pemindahan barang ataupun material dari suatu tempat ke tempat lain dengan tujuan untuk memindahkan barang tersebut ke tempat yang akan dituju. Adapun peralatan dan penanganan bahan yang pertama adalah konveyor. Jadi konveyor ini dapat kita temukan teman-teman di beberapa industri. Namun konveyor ini juga banyak digunakan di industri material juga banyak, di industri manufaktur juga banyak. Jadi konveyor ini pada prinsipnya itu teman-teman, belting akan bergerak secara horizontal, kemudian akan di ujung atau di kepalanya dia akan memutar berbalik arah, kemudian bahan atau material yang ada di atasnya itu akan tumpah karena posisinya tadi akan berlawanan arah atau posisinya ini akan sedikit miring sehingga membuat material itu akan jatuh. Jadi teman-teman, konveyor ini bergerak secara kontinu dengan jalur yang tetap. Jadi jalurnya itu sudah ditentukan. Kemudian sebagian besar daya ataupun tenaga yang digunakan konveyor ini adalah menggunakan daya motor ataupun daya motor listrik. Jadi konveyor ini tidak menggunakan tenaga manusia ataupun tenaga secara manual, teman-teman. Jadi dia menggunakan tenaga listrik untuk menggerakkannya. Kemudian peralatan penanganan bahan selanjutnya adalah palet. Palet ini dapat kita temukan, banyak kita temukan teman-teman di pabrik ataupun di usaha pergudangan, tempat gudang-gudang tertentu. Jadi palet ini banyak manfaatnya untuk, yang pertama itu adalah untuk sebagai tempat penumpukan beberapa bahan agar tidak langsung bersentuhan dengan tanah. Jadi kalau misalnya ada di gudang itu ada alas yang teman-teman lihat dari kayu, itu yang disebut palet. Jadi palet ini berfungsi sebagai tempat
penumpukan barang atau bahan tersebut. Jadi selain untuk penumpukan bahan, palet ini juga sebagai tempat untuk penanganan bahan pada beban logistik. Jadi palet ini banyak manfaatnya teman-teman. Jadi di gudang juga dapat dimanfaatkan sebagai alas, dan kemudian pada proses pengiriman atau transportasi untuk pengiriman logistik juga bisa teman-teman, karena posisinya akan stabil karena sebelumnya sudah dibentuk sedemikian rupa sebagai wadah pengiriman. Yang ketiga, forklift. Forklift ini banyak kita temukan di pabrik-pabrik teman-teman. Contohnya pabrik-pabrik material yang sifatnya itu mengangkut ataupun kapasitasnya itu besar-besar. Jadi forklift ini banyak digunakan di pabrik ataupun di bisnis pergudangan juga banyak. Keuntungan menggunakan forklift ini, dia dapat mengangkut kapasitas bahan ataupun kapasitas material itu dalam jumlah yang banyak. Kemudian forklift ini juga dapat mengangkut sekaligus dengan palet yang akan diangkutnya. Kapasitas maksimumnya itu 450 kg dengan sumber tenaganya itu menggunakan tenaga motor ataupun menggunakan bahan bakar. Jadi dia digerakkan dengan mesin listrik. Jadi keuntungannya salah satu itu, jadi proses pengoperasiannya sangat mudah digunakan oleh operator sehingga tidak mempersulitkan orang yang akan memindahkan barang dalam jumlah yang banyak, sehingga jadi selain efisien tenaga kerja, jadi juga ada efisien waktu. Kemudian yang selanjutnya adalah automated special atau AGV. AGV ini dapat kita lihat di sini seperti robot ya teman-teman. Robotnya ini kecil. Jadi automated special ini material handling yang digunakan pada industri-industri manufaktur yang sudah cukup modern. Jadi robot ini dapat bergerak sesuai lintasannya. Jadi robot ini juga sifatnya otomatis. Jadi sudah ditentukan sedemikian rupa dan dapat bergerak secara sendirinya. Di sini perlu digarisbawahi independen, dan umumnya ini untuk memindahkan beban berat. Jadi selain untuk memudahkan manusia untuk memindahkan barang, juga dapat memindahkan beban berat untuk tujuan yang pertama tadi, untuk memindahkan barang. Jadi keuntungan menggunakan robot ini juga dalam jarak panjang gudang juga tanpa berhenti yang panjang. Jadi robot ini dapat bergerak ataupun beroperasi dalam jarak panjang tanpa pemberhentian juga yang panjang. Jadi robot ini juga termasuk aktif. Kemudian ada hoist crane. Hoist crane di sini mengadopsi prinsip pada crane. Jadi sifatnya itu dia memindahkan barang ataupun material itu secara horizontal, kemudian memindahkan dari barang suatu tempat ke tempat yang lain, dan kemudian untuk menurunkan beban dengan pergerakan horizontal. Jadi hoist crane ini banyak digunakan di industri manufaktur, industri otomotif juga banyak, karena sifatnya itu dapat mengangkut material yang lebih berat lagi. Dan jadi hoist crane ini menggunakan ada seperti jangkar di ujung talinya itu, dan di jangkar itu akan memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan secara horizontal ataupun secara garis lurus. Kemudian yang selanjutnya adalah alat penukar panas. Alat penukar panas yang di sini yang dimaksud adalah alat penukar panas yang ada pada industri-industri, bisa industri pangan dan juga non pangan.
Alat penukar panas ini banyak manfaatnya teman-teman. Jadi selain dia untuk alat penukar panas sebagai dari misalnya dari panas ke dingin, jadi dia juga dapat dari dingin ke panas. Jadi selain dia melepaskan panas, dia juga dapat menyerap panas ataupun memindahkan panas lagi. Kemudian selanjutnya alat penukar panas. Jadi definisi alat penukar panas adalah alat penukar yang dapat mampu menukarkan panas dari suatu sistem ke lingkungannya atau dari sistem ke sistem lainnya akibat adanya perbedaan suhu. Jadi contohnya itu adalah alat penukar panas banyak kita temukan teman-teman. Jadi pada prinsipnya itu alat penukar panas ini memindahkan suhu dari yang panas ke atau suhu tinggi ke suhu sistem yang lebih rendah. Jadi sistem yang suhu tinggi ke sistem yang suhunya lebih rendah dipindahkan. Contoh alat penukar panas ini prinsipnya itu prinsip termodinamika. Jadi ada jenis-jenis perpindahan panas ada tiga teman-teman. Jadi ada perpindahan panas secara konduksi. Perpindahan panas secara konduksi itu adalah perpindahan panas yang yaitu melalui zat perantara, dan kemudian ada konveksi. Konveksi ini perpindahan zat melalui zat perantara yang disertai perpindahan aliran zat tersebut. Baik, lanjut teman-teman. Yang kedua, maaf sebelumnya ada kesalahan. Kedua, konveksi. Konveksi itu adalah perpindahan panas melalui zat perantara yang disertai dengan perpindahan atau aliran zat tersebut. Jadi selain panasnya itu berpindah, aliran zat itu terikut sehingga menyebabkan semua bahan atau material itu menjadi panas. Contohnya itu pada pemanasan air. Jadi air itu panas. Yang pertama itu di awal panas, kemudian akan menyebar ke seluruh air yang seluruhnya itu akan terikut panas. Kemudian ada radiasi. Radiasi ini adalah perpindahan panas tanpa zat perantara atau perpindahan panas secara langsung. Contohnya itu panas matahari langsung ke kita ataupun api unggun yang terkena ke kita. Alat penukar panas yang kita gunakan untuk di beberapa industri atau industri industri pangan ataupun non pangan, yang pertama adalah chiller. Jadi chiller ini digunakan untuk mendinginkan fluida pada temperatur yang rendah. Untuk chiller ini media pendingin biasanya digunakan amoniak ataupun freon. Jadi chiller ini juga dapat kita temukan teman-teman contohnya di kulkas, di dapur teman-teman pasti ada juga kulkas. Jadi kalau teman-teman lihat di belakangnya itu ada chiller atau seperti mesin dengan tabung, jadi itulah yang disebut dengan chiller. Kemudian ada cooler atau pendingin counter flow untuk industri aqua dan pakan ternak. Jadi cooler ini teman-teman digunakan untuk mendinginkan cairan atau gas dengan menggunakan air sebagai pendingin. Dan cooler ini mempergunakan media pendingin berupa udara dengan bantuan fan ataupun kipas. Jadi contohnya di sini teman-teman kalau bisa teman-teman lihat. Kemudian ada heat exchanger atau pemindah panas. Jadi prinsipnya itu seperti ini teman-teman. Bisa teman-teman lihat aliran prosesnya itu bagaimana. Dari proses input hingga outputnya itu bagaimana. Kemudian ada reboiler. Oh, maaf sebelumnya. Heat exchanger ini bertujuan untuk memanfaatkan panas suatu aliran fluida yang lain. Maka akan terjadi dua fungsi sekaligus teman-teman. Yang pertama itu adalah memanaskan fluida, dan kemudian yang kedua adalah mendinginkan fluida yang panas.
Jadi suhu yang masuk dan keluar kedua jenis fluida itu diatur sesuai dengan kebutuhannya, teman-teman. Lanjut ke reboiler. Reboiler ini adalah salah satu alat penukar panas. Jadi berfungsi untuk penukar panas juga, namun di sini dia bertujuan mendidihkan kembali, makanya disebut reboiler, serta menguapkan sebagian cairan yang diproses. Dengan media pemanas yang sering digunakan adalah uap panas yang sedang diproses itu sendiri. Jadi uap panas yang ada di dalam proses boil atau pemanasan itu akan dimanfaatkan untuk proses pemanasan kembali. Kemudian yang selanjutnya adalah tujuan perpindahan panas. Baik teman-teman, poin yang ketiga yaitu tujuan perpindahan panas. Jadi adapun tujuan perpindahan panas ini yang pertama, jadi selain proses memanaskan, jadi tujuan dari proses memanaskan itu yang pasti dia menaikkan suhu. Jadi misalnya dia dari suhu rendah atau dari dia titik beku dinaikkan ke titik midi. Kemudian merubah fase. Misalnya dia merubah fase dari padat ke cair ataupun dari padat ke gas ataupun sebalik proses pemanasan yang lainnya. Kemudian mempertahankan suhu proses. Jadi di dalam proses pemindahan panas itu terjadi proses penguapan dan proses pelarutan. Misalnya di alat-alat pindah panas tadi terjadi proses pemanasan sehingga mengakibatkan penguapan dan kemudian proses pelarutan menggunakan pelarut di dalam alat atau dalam bahan tersebut. Kemudian proses ada tujuan mendinginkan. Tujuan mendinginkan ini tentunya yaitu menurunkan suhu. Misalnya dari dia suhu tinggi diturunkan menjadi suhu yang lebih rendah dengan tujuan tertentu. Dan kemudian ada yang kedua untuk merubah fase. Merubah fase di sini misalnya dia dari berwujud cair kemudian diturunkan suhunya ke titik beku sehingga membeku ataupun ke suhu yang lebih panas diturunkan menjadi suhu yang lebih rendah atau ke titik normal. Yang ketiga untuk mempertahankan suhu pada alat pindah panas pada pindah panas tadi adalah untuk mengembunkan atau membekukan yang tadi teman-teman mengembunkan dan membekukan bahan yang akan proses sesuai dengan yang diinginkan. Yang selanjutnya adalah proses filtrasi. Proses filtrasi yang kita tahu adalah proses penyaringan. Jadi prinsipnya itu adalah kita menggunakan alat penyaring, media penyaring untuk mendapatkan filtrat atau hasil yang kita inginkan melalui media filtrat tadi. Jadi kita menyaring bahan ataupun menyaring material sesuai kebutuhan kita. Jadi media penyaring itu ada jumlah meshnya, itu jumlah meshnya itu jumlah lubang dalam 1 cm kuadrat atau meter persegi. Jadi semakin rapat media penyaring itu maka akan semakin kecil pula atau semakin rendah, semakin kecil kemungkinan atau ukuran yang akan keluar ataupun hasil dari proses filtrasi atau filtrat yang akan dihasilkan. Ada beberapa istilah pada proses filtrasi ini. Yang pertama yaitu slurry. Slurry itu istilah campuran padatan dan cairan. Jadi campuran padatan dan cairan ini akan disaring sehingga menghasilkan filtrat. Kemudian ada sludge. Sludge ini adalah endapan suspensi limbah cair dari proses filtrasi. Jadi endapan suspensi limbah ini endapan suspensi limbah yang tidak terpakai ataupun yang tersaring dari proses filtrasi. Kemudian filtrat ini adalah hasil proses filtrasi atau filtrat. Jadi
pada saat kita melakukan filtrasi itu kita mendapatkan filtrat atau mendapatkan hasil. Jadi itu yang disebut filtrat. Kemudian ada filter media. Filter media ini kita sebut sebagai penyaring. Jadi dia berfungsi sebagai penyaring untuk menyaring bahan baku menjadi filtrat. Kemudian ada cake. Cake di sini yaitu cairan yang melewati media filter. Jadi ada cairan yang melewati media filter atau penyaring itu, sementara dia padatan membentuk lapisan di permukaannya. Jadi seperti ada cairan tertentu yang di permukaan itu membentuk lapisan tertentu, sehingga itu yang disebut dengan cake pada proses filtrasi. Jadi teman-teman, pada proses filtrasi itu pada mekanismenya terjadi proses seperti ini teman-teman. Jadi ada media filtrasinya itu sebagai penyaring. Jadi bisa kita lihat sini sebagai filter, ada kertas filter, kertas sari, kemudian ada punalnya atau corongnya di sini, dan ada solid dan liquid, cairan dan padatan yang dimasukkan ke dalam penyaring tersebut, kemudian menghasilkan filtrat ataupun hasil dari proses penyaringan itu dari solid liquid. Jadi di sini ada pertama corongnya, ada filter paper, kertas filter penyaringnya, dan kemudian ada padatan dan cairan. Faktor-faktor, jadi teman-teman ada faktor-faktor yang mempengaruhi filtrasi. Jadi tidak serta-merta teman-teman proses filtrasi itu berjalan secara mulus, berjalan uh, dengan gampang gitu. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah mesh. Jadi sebelumnya tadi dijelaskan mesh itu adalah jumlah lubang dalam satu sentimeter persegi, 1 meter persegi pada media penyaring itu. Jadi semakin rapat atau semakin kecil jumlah lubangnya itu, maka akan semakin halus filtrat yang dihasilkan. Kemudian ukuran bahan baku. Jadi ukuran bahan baku ini juga mempengaruhi teman-teman. Ukurannya itu jadi semakin besar ukurannya, semakin kecil pula kemungkinan yang akan hasil yang diperoleh. Jadi ukuran ini mempengaruhi. Kemudian ada kadar air. Kadar air di sini yang dimaksud adalah persentase ataupun kandungan air yang ada pada bahan tersebut. Jadi semakin banyak kandungan air ataupun semakin banyak kadar air yang di dalam bahan tersebut, maka akan semakin lunak ataupun teksturnya itu akan sedikit lembut, sedikit lembek. Jadi semakin mudah untuk difiltrasi atau disaring. Kemudian ada jenis bahan baku itu. Jenis bahan baku di sini yang dimaksud adalah ya itu tadi, dia sifatnya itu keras atau tidak. Jadi semakin keras dia, semakin sulit untuk difiltrasi ataupun disaring. Kemudian tekstur bahan di sini mempengaruhi. Jadi pertama kita harus kenali tekstur bahannya itu kasar atau halus. Jadi semakin dia kasar, semakin sulit untuk disaring karena sifatnya itu kasar, dan semakin halus. Jadi kemungkinan dia untuk melewati mesh jumlah lubang itu semakin besar. Jadi proses filtrasi akan semakin mudah dilakukan. Dan yang selanjutnya adalah ini adalah penjelasannya teman-teman. Yang pertama tadi adalah mesh, jumlah lubang yang ada pada media penyaring. Jadi ada 1 cm kuadrat, 1 cm persegi. Dan kemudian ada ukuran bahan baku. Ukuran bahan baku pengaruhi proses penyaringan. Jadi bisa teman-teman baca di sini tekstur, kadar air, dan jenis bahan baku tersebut memiliki karakteristik seperti apa. Apakah dia keras atau lembek.
Kemudian ekstraksi, kalau kita tahu itu ekstraksi pasti tidak asing di teman-teman di telinga kita. Jadi ekstraksi adalah proses pemisahan suatu zat dari campurannya dengan menggunakan pelarut. Jadi ada beberapa contohnya itu pada proses ekstraksi. Lanjut teman-teman. Ekstraksi. Jadi pada prinsipnya itu ekstraksi ini kita memanaskan suatu bahan menggunakan cairan liquid, solvent, bahan dan cairan, kemudian dipanaskan, dilarutkan dengan suhu tertentu dengan memperhatikan titik didih bahan yang akan kita inginkan. Jadi pemisahannya itu menggunakan panas, bisa menggunakan tekanan juga bisa. Jadi ekstraksi di sini, contoh ekstraksi yang dapat yang sering kita dengar adalah ekstraksi minyak sirih. Jadi ekstraksinya itu menggunakan air, kemudian airnya itu dipanaskan hingga suhu tertentu, kemudian suhu air 100 derajat Celcius, suhu titik didih air, kemudian dipanaskan, kemudian menguap. Jadi setelah menguap akan menghasilkan sisa. Jadi sisanya itu akan kita sebut sebagai ekstrak atau ekstrak bahan tertentu, misalnya ekstrak minyak sirih, ekstrak bahan lainnya. Jadi ekstraksi ini kita memisahkan suatu campuran untuk menggabungkan suatu campuran untuk mendapatkan senyawa tertentu atau larutan tertentu dengan menambahkan pelarut lainnya ataupun pelarut yang akan digunakan untuk mendapatkan ekstrak. Jadi bisa teman-teman baca di sini, ekstraksi merupakan suatu proses pemisahan kandungan senyawa kimia dengan menggunakan penyaring tertentu. Jadi ekstraksi ini adalah sediaan pekat yang diperoleh dengan cara mengekstraksikan zat aktif dengan menggunakan pelarut. Jadi prinsipnya tadi sama teman-teman. Jadi kita ekstrak dengan prinsip kita rebus, kita panaskan bahan tertentu dengan menggunakan air atau campuran tertentu dengan suhu tertentu, kemudian hasilnya itu campuran itu akan menguap dan akan meninggalkan ekstrak ataupun senyawa yang kita inginkan. Kemudian ada beberapa metode yang dapat diterapkan untuk proses ekstraksi. Yang pertama adalah proses maserasi. Jadi proses maserasi ini berasal dari kata macerage yang berarti merendam. Jadi proses maserasi ini dilakukan dengan cara merendam dengan waktu perendaman itu selama kurang lebih 3 hari. Dengan perbandingan antara sampel dengan pelarut itu adalah 1:10. Dan sampelnya itu sebanyak 100 gram. Jadi bisa teman-teman gitu. Bandingkan antara sampel dengan pelarut itu berapa. Sampel 100 gram dan pelarutnya itu adalah 10 kali lipat dari 100 gram itu. Kemudian proses pembuatan maserasi ini adalah pertama serbuk saring timbang sebanyak 100 gram, kemudian disiapkan berupa alat wadah, kemudian serbuk itu dimasukkan ke dalam wadah selama 3 hari, kemudian diaduk dan dibiarkan selama 3 hari. Setiap hari diaduk paling tidak 3 kali sehari. Dan hari selanjutnya disaring, ampasnya dimasukkan lagi, ditambahkan pelarut lagi. Dengan urutan hari pertama itu 1:10 dan hari yang kedua itu adalah 1:8. Kemudian ada metode ekstraksi yang kedua, itu perkolasi. Perkolasi ini adalah menggunakan alat, yaitu nama alatnya adalah perkolator atau tabung dengan menggunakan corong. Jadi prinsip perkolasi ini, cairan itu akan merambat melalui serbuk namanya itu serbuk, dan serbuk ini akan membawa senyawa yang kemudian cairan
atau liquidnya itu akan menetes ke bawah, kemudian difilter, disaring, kemudian akan ditampung di bawah. Dan pelarut dan serbuk itu tidak memiliki perbandingan karena dilakukan ekstrak tersaring. Jadi ada hasil filteran itu tidak memiliki perbandingan karena durasi setiap tetesnya itu. Kemudian ada yang ketiga yaitu sokletasi. Jadi metode ini dilakukan dengan menempatkan serbuk sampel di dalam pelarut dimasukkan ke dalam lampu dengan suhu panas, memanas itu diatur di bawah suhu reflux. Tujuan dari metode ini adalah proses ekstraksi secara kontinue. Jadi proses ekstraksi ini menggunakan pemanasan. Jadi fungsi pemanasan itu untuk membantu mempercepat proses ekstraksi. Dengan tahapan proses, serbuk sari simplicia itu dibungkus, kemudian dimasukkan ke dalam wadah dan disiapkan dengan gelas ukur dengan ukuran 100 ml dan menggunakan pelarut dengan volume 1,5 sirkulasi. Jadi kemudian ada proses runningnya. Proses runningnya ini di bawahnya itu akan dipanaskan dengan suhu kurang dari 60 derajat Celcius dan dipanaskan dan akan menguap sampai ke atas. Jadi sirkulasinya itu, sirkulasi di sini yang dimaksud adalah jarak antara satu tetesan menetes dan jatuh ke bawah dengan tetesan setelahnya. Jadi ibarat itu selisih antara tetesan satu dengan tetesan setelahnya ataupun sebelumnya. Jadi ekstraksi ini biasanya terjadi 36 sirkulasi dengan 4 ml per menit dengan tetes. Jadi 4 mililiter per menit ini adalah tetesan yang biasanya termasuk golongan tetesan cepat. Yang selanjutnya adalah ekstraksi metode reflux. Metode reflux ini sampel dimasukkan bersama pelarut ke dalam labu yang dihubungkan dengan kondensor. Kemudian pelarut ini dipanaskan dengan mencapai titik uap terkondensasi dan kembali ke dalam labu. Jadi alat yang digunakan di sini pada alat reflux adalah metode sokletasi, yaitu tabung soklet tapi minus sokletnya, dan kondensornya itu sama-sama digunakan. Jadi prinsipnya itu sama dengan metode sokletasi, namun serbuk simplicia itu dimasukkan ke dalam labu atas bulat, berikutnya dengan pelarut dan batu didih. Reflux ini cocok digunakan untuk bahan yang mempunyai tekstur keras seperti kayu ataupun batang dengan sifat bahannya itu yang tahan panas. Jadi prinsip kerjanya itu hampir sama dengan metode sokletasi ataupun metode soklet. Kemudian ada fraksinasi. Jadi dapat teman-teman baca di sini proses fraksinasi itu apa. Proses fraksinasi itu ekstrak awal merupakan campuran dari berbagai senyawa. Jadi ekstraknya itu dari campuran beberapa senyawa membentuk campuran, senyawa campuran. Kemudian ekstrak ini akan diekstrak lagi melalui teknik pemisahan tunggal dan mengisolasi senyawa tunggalnya. Jadi pemisahan senyawa ini berdasarkan tingkat kepolarannya, di mana ada polar, semipolar, dan nonpolar. Jadi ada beberapa ekstrak tidak akan tercampur pada proses ini karena proses ekstraksinya menggunakan etanol, sementara kita mencampurnya dengan air. Ada boleh dipanaskan agar temperaturnya itu setimbang. Pada proses fraksinasi ini ada beberapa larutan yang dapat digunakan. Pertama air, kemudian etanol, dan heksan. Dengan metode ataupun cara yang berbeda pula. Jadi setiap cairan yang digunakan itu pasti berbeda. Untuk cara dengan corong pisah menggunakan kadar air dengan kurang 10%, dan untuk proses heksan diaduk hingga membentuk gas. Jadi durasinya itu selama 5 menit. Kemudian ada ultrasonik. Ultrasonik ini, metode ultrasonik ini menggunakan gelombang. Jadi
gelombang ini akan memecahkan sel sia ataupun lisis, akan pecah dan membentuk senyawa yang dapat ditarik keluar di dalam cairan penyaring. Pada proses pembuatannya, serbuk Simplicia 100 gram dimasukkan ke dalam gelas piala dan kemudian ditambahkan pelarut, kemudian diaduk dan diletakkan ditarik ke dalam alat ultrasonik. Dari beberapa metode ekstraksi ini dapat kita simpulkan yang pertama dari durasi waktunya. Untuk metode maserasi adalah selama 3 hari, perkulasi selama 1 hari sekali atau per hari. Kemudian ada soklet setiap 36 sirkulasi selama sehari. Jadi dia mengalami 36 sirkulasi atau 36 tetesan selama 1 hari. Kemudian ada ultrasonik sebanyak 20-30 sirkulasi. Jadi dia ultrasonik itu lebih sedikit dibandingkan metode soklet. Kemudian yang selanjutnya adalah destilasi. Yang selanjutnya adalah destilasi. Destilasi di sini dapat teman-teman lihat gambarnya seperti ini, ada penangas apinya, di sini ada tabung reaksi ataupun tabung sebagai media penampung cairan yang akan dipanaskan. Kemudian ada selangnya, selang ini akan mengalir ke tempat penampungan hasil destilasinya itu. Di sini di penampungan destilasi ini ada bak pendingin, jadi setelah cairan itu dipanaskan akan didinginkan, jadi uap itu akan membentuk. Jadi cairan itu dipanaskan akan menguap dan kemudian akan didinginkan membentuk cairan kembali dengan cairan yang diinginkan. Kemudian ada pipa spiral, jadi pipa spiral itu di sini, dan ada air sebagai coolant ataupun cairan pendinginnya pada proses destilasi ini. Kemudian ada pipa keluaran etanol untuk pengeluaran hasil dari destilasi ataupun destilatnya akan ditampung di tabung hasil etanol ini. Jadi pada mekanisme prosesnya itu adalah pertama-tama kita panaskan cairan ataupun bahan yang akan yang kita campur, kemudian di atas penangas. Jadi penangas itu akan kita panaskan pada suhu tertentu dengan tingkat didih. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, yaitu suhu ataupun tingkat didih bahan yang akan kita uapkan. Jadi kalau misalnya bahan bakunya didihnya ada 70 derajat Celcius, maka kita panaskan dengan suhu 70 derajat Celcius dengan misalnya campuran lainnya itu seperti air misalnya 100 derajat Celcius, maka uap yang akan naik itu akan naik ke namanya ke pipa penyalur uap itu, dan kemudian akan ditampung di kondensor. Di kondensor ini akan terjadi pendinginan. Jadi setelah cairan itu dipanaskan akan menguap, cairan itu akan membentuk gas, kemudian di kondensor akan didinginkan itu akan membentuk cairan kembali. Jadi selama pendinginan uap yang terbentuk akan menjadi cair lagi. Kemudian di dalam kondensor ini ada pendingin yang disebut dengan cool water in. Di dalam itu ada pendingin. Dan kemudian setelah masuk kondensor, tahap selanjutnya adalah masuk ke dalam tabung bak pendingin yang berisi pipa spiral,
ada airnya juga dan ada juga pendinginnya. Jadi dalam bak pendinginnya itu ada pipa spiral. Jadi uap yang panas yang belum dingin sepenuhnya itu akan didinginkan lagi. Kemudian akan membentuk cairan yang seutuhnya untuk keperluan tertentu. Jadi pada proses penyulingan ini prinsipnya kita memanaskan sebuah larutan ataupun senyawa pada suhu tertentu, misalnya suhu. Jadi ada dua suhu yang berbeda, titik didih yang berbeda pada campuran tersebut. Jadi suhu yang senyawa yang kita inginkan itu akan kita uapkan, kemudian kita dinginkan membentuk liquid atau cairan lagi, dan cairan itu yang kita sebut dengan distilat ataupun hasil distilasi. Proses destilasi ini biasa kita sebut penyulingan. Jadi proses penyulingan ini biasa digunakan pada fermentasi etanol atau bahan bakar motor. Jadi bisa teman-teman lihat proses destilasi seperti ini. Dari destilasi yang kita lihat tadi ada bagian-bagian alat destilasi dan fungsinya. Yang pertama adalah panci sebagai wadah penyimpan sampel yang akan didestilasi. Jadi sampel yang akan kita destilasi itu ada pancinya sebagai penangas api untuk menghantarkan panas yang akan diuapkan. Kemudian ada kondensor. Kondensor ini untuk mendinginkan atau didinginkan uap distilat. Jadi setelah cairan itu dipanaskan, kemudian masuk ke kondensor untuk didinginkan. Jadi pada kondensor ini terjadi dua fase. Jadi ada perubahan perubahan gas menjadi cair karena proses perubahan gas menjadi cair. Kemudian ada selang. Selang ini tentunya untuk menghubungkan kondensor ke tempat air masuk dan air keluar. Kemudian ada kompor untuk memanaskan sampel yang akan didestilasi. Ada wadah penampung untuk menampung wadah hasil destilasi. Jadi ada penampung selama proses destilasi itu berlangsung, ada wadah yang hasil akhir proses destilasi ini ataupun produk hasil destilasi. Kemudian ada termometer. Termometer ini untuk mengukur suhu yang digunakan dalam proses destilasi ini agar akurat dan menggunakan suhu yang diinginkan agar dapat terkontrol sesuai dengan suhu dan memperoleh destilat yang murni ataupun produk murninya dari proses destilasi. Kemudian ada ember. Ember ini tempat untuk menampung wadah setelah proses pendinginan. Jadi menggunakan es batu juga. Kemudian ada pipa penghubung. Pipa penghubung di sini sebagai penghubung antara kondensor dengan wadah penampung. Bisa digarisbawahi penghubung antara kondensor dan wadah penampung. Kondensor dan wadah penampung. Di sini ada pipa penghubung antara kondensor dan pipa penampung. Jadi pipa penghubung ini sebagai media menghubungkan antara kondensor dengan wadah penampung sehingga cairan distilat itu mudah menguap dan tertampung dalam elemen. Kemudian mekanisme kerja proses destilasi itu adalah campuran zat yang dipanaskan di dalam wadah dengan menggunakan pemanas api dengan suhu tertentu sesuai dengan titik yang akan diuapkan atau dilepaskan. Zat yang memiliki titik ini lebih rendah akan menguap terlebih dahulu. Jadi prinsipnya itu kita memanaskan bahan yang kita inginkan itu memiliki suhu titik didih yang lebih rendah sehingga kita akan mudah menguapkannya dengan campuran senyawa yang memiliki titik didih lebih tinggi. Jadi ketika kita memanaskannya, maka akan yang menguap adalah
destilat atau senyawa yang kita inginkan kemudian didinginkan. Kemudian uap yang naik akan ke atas akan masuk ke dalam kondensor dan didinginkan. Kemudian cairan ini akan ditampung ke dalam penampungan hasil ekstraksi atau yang disebut sebagai ekstrak. Jadi produk hasil destilasi ini atau destilat ini akan menghasilkan produk destilasi. Jadi proses metode destilasi ini biasanya banyak digunakan untuk fermentasi menghasilkan etanol dari fermentasi, misalnya menghasilkan banyak mengandung pati, juga banyak mengandung gula, dan juga mengandung banyak glukosa. Jadi bahan baku yang digunakan itu biasanya yang bersifat mengandung banyak pati ataupun banyak mengandung gula. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dalam penyampaian saya dan kurangnya saya dalam penyampaiannya, saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat pagi.